Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TRV. Kembali lagi bersama saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host di Bedah Kafah kali ini dengan judul Menjaga Akidah Umat di Penghujung Tahun. Hukum mengucapkan selamat hari Natal oleh seorang Muslim sering menjadi perbincangan yang mencuat di akhir tahun, terutama jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kiai Ahmad Fahru Rozi yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut, perkara mengucapkan selamat hari Natal sudah menjadi bagian dari perbedaan pendapat di kalangan ulama sejak lama. Kata dia, terdapat dua kelompok besar yang kerap mendebatkan perkara ini. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait hal ini? Apakah pemaksaan memberikan atribut Natal kepada karyawan Muslim melanggar prinsip toleransi yang sebenarnya? Bagaimana mengedukasi umat Muslim agar lebih memahami perbedaan antara toleransi sosial dan keimanan? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Yusuf Mustaqim. Assalamualaikum, Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik, nggih. Alhamdulillah, dinikmatillah. Baik, sehat. Oke, Alhamdulillah. Jadi begini Ustadz, mengapa sebagian Muslim tetap ikut merayakan Natal atau Tahun Baru meski MUI telah menyatakan keharamannya? Apakah pemaksaan penggunaan atribut Natal kepada karyawan Muslim melanggar prinsip toleransi yang sebenarnya? Itu menunjukkan bahwa tingkat keimanan kaum muslimin itu masih rendah. Sehingga mereka lebih mementingkan motif ekonomi. Maka ini menjadi kewajiban para ulama, para dai, para guru untuk menguatkan pemahaman kaum muslimin dan juga menguatkan hati mereka menghadapi kondisi yang serba sulit ini. Jadi ini memang warning bagi kita semua bahwa umat Islam perlu terus dijaga keimanannya dan ditingkatkan kualitas keislamannya. Kemudian, bagaimana mengedukasi umat Muslim agar lebih memahami perbedaan antara toleransi sosial dan keimanan? Iya. Jadi umat Islam ini kan pegangannya dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika umat Islam mereka dekat dengan Al-Quran, mereka biasa membacanya, kemudian mereka memahaminya, maka mereka akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu punya putra. Bahkan Allah sendiri mendeklar bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, itu adalah kafir. Mereka orang-orang yang kafir. Nah, jadi masalah Natal khususnya itu kan sebetulnya mereka memperingati hari yang dianggap sebagai kelahiran Tuhan. Nah, oleh karena itu dari sisi kalau umat Islam itu memahami, mereka mampu untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, mereka akan tidak berani karena itu terkait dengan masalah keimanan. Jatuhnya nanti bisa kafir. Nah, kalau sudah jatuh kafir, seperti apapun keberhasilan kehidupan di dunia, itu hanya sementara, hanya berapa puluh tahun saja, sedangkan di akhirat adalah keabadian. Kemudian yang kedua, kaum muslimin ini dipandu dengan as-sunnah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diketahui hidup bersama-sama dengan umat-umat agama yang lain. Ada Yahudi, ada Nasrani, dan Rasulullah tidak memberikan contoh untuk mengucapkan selamat ya. Apakah selamat hari rayanya Nasrani ataupun selamat hari rayanya Yahudi. Jadi kalau ada umat Islam, apalagi orang yang mengaku berilmu, tokoh umat Islam, kok justru mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang agamanya bukan Islam, maka sebetulnya mereka itu tidak sedang mencontoh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di sana Rasulullah menyampaikan, Ijtanibu a'da Allah fi aidihim.
jauhilah oleh kalian semua musuh-musuh Allah. Jadi orang kafir itu oleh Rasulullah disebut sebagai musuh-musuh Allah. Kapan? Fi'idihim, pada saat hari raya mereka. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi. Nah, tetapi yang terjadi sekarang justru malah ikut berpartisipasi di dalamnya, ikut merayakannya, ikut memeriahkannya. Maka jelas ini adalah perilaku yang tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Kemudian Ustadz, apakah kampanye pluralisme agama yang mencampur adukan akidah melemahkan identitas keimanan umat Islam? Jelas akan melemahkan umat Islam. Jadi pluralisme yang mereka itu memiliki paham semua agama itu benar, itu sebetulnya muncul dalam masyarakat sekuler yang mereka itu tidak mau kehidupannya diatur oleh agama. Mereka ingin kehidupannya, ya, ekonominya, budayanya, politiknya, pendidikannya diserahkan pada manusia sendiri. Nah, dengan demikian di mata mereka semua agama itu ya sama saja, wong tidak boleh mengatur kehidupan. Bahkan orang mau beragama ataupun tidak beragama tidak mereka persoalkan. Karena mereka intinya ingin hidup ini sesuai dengan apa yang mereka senangi, apa yang mereka inginkan. Tentu berbeda dengan orang Islam, yang orang Islam itu ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi, senantiasa mengendalikan kehidupan mereka. Jadi Allah itu tidak hanya besok ketika hari kiamat saja mengatur kita, mengendalikan kita, bahkan dalam hidup kita dalam diatur oleh Allah. Ya, siapa yang bisa menurunkan hujan? Teknologi apapun nggak mampu atas belas kasih sayang Allah, akhirnya hujan diturunkan. Kemudian manusia juga tidak bisa mencegah datangnya penyakit ketika penyakit itu memang oleh Allah diturunkan. Kita pernah mengalami bagaimana wabah COVID. Ya, kita nggak bisa mengatur itu semua. Jadi dalam sisi manapun dan di saat kapanpun sebetulnya manusia itu hidup dalam aturan Allah dan juga dalam pengendalian Allah. Nah, hanya orang-orang yang memang sudah tertutup hatinya, ya mereka tidak mampu melihat itu. Ya kita sendiri dalam tubuh kita itu kan ada jantung. Kita belum pernah melihat jantung kita. Kita tidak bisa menghentikan detak jantung kita. Ataupun kalau sudah berhenti pun kita tidak bisa mendetakkan kembali. Nah, manusia sangat lemah, tetapi mereka sombong, ingin hidup semau-mau mereka sendiri. Lawang mereka itu ada di dunia ini tidak diadakan sendiri oleh dirinya, tetapi dia dilahirkan dalam keadaan bayi yang lemah, ya, menjadi balita, remaja, dewasa, dan nanti kalau oleh Allah diberi umur yang panjang akan renta, lemah kembali, jalan tidak bisa, aktivitas apapun nggak bisa, apa-apa dilakukan di atas tempat tidur. Nah, oleh karena itu, maka persoalan toleransi, pluralisme, itu adalah sebetulnya seruan setan mengajak umat manusia ke neraka. Demikian. Apakah benar bahwa perayaan Tahun Baru hanya bersifat budaya, ataukah ada nilai ideologis yang harus diwaspadai? Kapitalisme itu menjadi ideologi yang sekarang diterapkan di muka bumi. Ya. Dan kita tahu bahwa yang menjadi ukuran utama dari kapitalisme adalah modal, adalah bisnis. Nah, bayangan manusia yang menganut itu, kalau nanti punya modal, punya bisnis, punya banyak harta kekayaan, maka semua yang diinginkan bisa terpuaskan. Nah, maka mereka tidak peduli, ya, mau event apapun, momen apapun,
mereka tetap akan manfaatkan selama bisa menghasilkan cuan, ya, menghasilkan uang. Bahkan kalau perlu dibuat-buat. Oleh karena itu, ini momen ya hari raya katakanlah, maka kemudian diadakan berbagai macam acara. Ya tujuannya kembali mereka ingin mendapatkan keuntungan. Maka di sini tidak sekedar budaya, ya memang ideologi. Ideologinya adalah kapitalisme. Kemudian, Ustadz, bagaimana cara menegakkan batas toleransi tanpa menyinggung keyakinan umat lain dan bagaimana memastikan pendidikan akidah menjadi fondasi yang kuat bagi umat Muslim agar tidak mudah terpengaruh tradisi non-Islam. Ya, bagi kaum muslimin yang mereka itu membaca sejarah, maka mereka akan menemukan bahwa manusia ini silih berganti peradabannya. Ada banyak nabi, ada banyak ajaran, sehingga mereka nanti bisa membandingkan mana ajaran yang memang benar, mana yang tidak. Kita mengakui adanya nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mengakui saja. Dan kita juga tahu bahwa syariat yang mereka bawa itu tidak melenceng tuntunan dari Allah. Ya. Tetapi kemudian mereka menyelewengkan. Jadi tuntunan yang diturunkan orisinalnya itu memang lurus. Tetapi kemudian mereka selewengkan. Ya seperti kisah Nabi Musa beserta kaumnya. Ya, ketika kaumnya itu berinteraksi dengan bangsa tertentu punya berhala, kemudian umatnya Nabi Musa juga minta dibuatkan berhala. Sudah diingatkan Nabi Musa, tetapi tetap ngeyel. Nah, kemudian umatnya Nabi Isa juga demikian. Ya, kalau sekarang itu mereka memiliki keyakinan tentang penyaliban. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengimani bahwa penyaliban itu adalah penebusan dosa, kemudian mengakui ketuhanan yang disalib itu, maka mereka akan tertebus dosanya. Nah, ajaran seperti itu ya kemudian kita kritisi. Dan Al-Quran sendiri itu melakukan pelurusan-pelurusan atas ajaran-ajaran yang diselewengkan oleh umat-umat sebelum diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu untuk memperkuat akidah umat itu tidak lain adalah dengan senantiasa mendidik mereka. Ya. Dan Al-Quran kan berulang kali memerintahkan kita untuk bepergian, ya, melihat peninggalan-peninggalan kaum sebelum kita, melihat bangsa-bangsa yang lain seperti apa. Ini. Dan kemudian terkait dengan toleransi, ya, toleransi dalam Islam sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Yang intinya apa? Ya sudah dibiarkan saja. Mereka menjalankan keyakinannya, ibadahnya, dibiarkan itu bentuk toleransi. Kita tidak melarangnya. Nah, sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Kita malah ikut-ikutan merayakan acara mereka yang sebetulnya itu muatannya adalah keimanan atau keyakinan dan juga ibadah. Nah, itu bukan toleransi, tapi itu adalah ikut-ikutan. Seperti ikut-ikutannya umat Nabi Musa membuat patung sapi dari emas. Seperti itu. Oh, oke, baik, Ustaz. Jadi yang bisa saya ambil poinnya adalah tingkat kesadaran kaum muslim terhadap keimanan ini masih sedikit dibanding masalah perekonomian, khususnya sebagai karyawan perusahaan yang mana diharuskan menakan atribut Natal gitu, nggih. Kemudian bagaimana mengedukasi masalah keimanan ini ialah dengan menyadarkan dan memahamkan kembali diri sendiri dan orang lain bahwa kita sebagai umat muslim sumber hukumnya cuma Al-Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah yang berasal dari Rasulullah yang mana sebagai suri tauladan kita yang sudah mencontohkan mengenai toleransi dan pluralisme agama tentunya menjadi salah satu hal yang dapat melemahkan identitas kita sebagai umat muslim.
eh, sistem kapitalis saat ini sebagai ideologi yang bercokol di dunia. Tentunya masalah Natal dan Tahun Baru ini dipandang cuma bukan sekedar budaya, tapi juga menjadi peluang untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir, bagaimana memastikan pendidikan akidah menjadi fondasi yang kuat ialah dengan senantiasa mendidik, membina, dan menyampaikan kepada umat Muslim. eh, Mungkin salah satu contohnya dengan membiarkan dan tidak melarangnya beribadah orang non-Islam, bukannya malah sebagai Muslim tuh malah ikut-ikutan. Begitu nggih. Iya, betul sekali. Ya, Oke. Jazakallahu khair Ustadz Yusuf Mustaqim. Terima kasih atas ilmu dan ya wa penjelasannya. Semoga iyyakum. bagaimana Ustadz? Iya, Oh iya. sama-sama. Terima Oh, kasih nggih, nggih, kembali. nggih. Oh ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Pemirsa channel TV, cukup sekian bedah kafah kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.